Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Siliwangi. NPM 202151113 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional. Nah, buat kalian yang sudah SMA, pasti sudah belajar tentang pertidaksamaan berikut. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa dasar dari pertidaksamaan ini. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dan pembelajaran singkat seputar materi SMA, yaitu pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional, serta menyelesaikan tugas dari Bapak Dedi Nurjamil selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dan mempresentasikan materi pada pertemuan tanggal 25 April 2022. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak, pecahan, dan irasional. Apa saja sih sifat-sifat pertidaksamaan? Di sini dijelaskan jika sifat-sifat pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi, jika A kurang dari B, maka A ditambah B kurang dari B ditambah C, atau A dikurangi C kurang dari B dikurangi C. Sifat yang kedua yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Misal seperti ini, jika A kurang dari B dan C adalah bilangan positif, maka A dikali C kurang dari B dikali C, atau A dibagi B kurang dari B dibagi C. Sifat yang ketiga yaitu tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Seperti ini. Jika A dikurangi B dan C adalah bilangan negatif, maka A dikali C lebih dari B dikali C, atau A dibagi C lebih dari B dibagi C. Yang terakhir yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Seperti ini, jika A kurang dari B, A dan B di sini sama-sama positif. Maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan pecahan. Karena tadi ada 3 ya, pertidaksamaan mutlak, pertidaksamaan pecahan, dan pertidaksamaan irasional, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pertidaksamaan pecahan. Bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan yaitu ada 4. Mungkin gambarnya kurang jelas. Yang pertama yaitu fx per gx kurang dari 0. Yang kedua fx per gx kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga fx per gx lebih dari 0. Dan yang keempat adalah fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dengan catatan atau syarat, fx dan gx merupakan fungsi-fungsi dalam x dan gx, tidak sama dengan 0.
Selanjutnya yaitu metode penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan. Yang pertama yaitu dengan mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi sama dengan 0. Yang kedua, menentukan nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut. Yang ketiga, meletakkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Dan yang keempat, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval, yaitu tanda positif untuk nilai pertidaksamaan yang lebih dari 0, dan tanda negatif untuk nilai pertidaksamaan yang kurang dari 0. Yang kelima yaitu interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicari. Adapun syarat dari pertidaksamaan pecahan ini, yang pertama Gx sama dengan 0, yang kedua tidak diperbolehkan dikali silang, dan yang ketiga Fx dikali Gx lebih dari sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan pecahan ini dapat digunakan menggunakan metode penyelesaian yang tadi dibacakan dan dapat menggunakan syaratnya dengan benar. Yang selanjutnya yaitu pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu sendiri adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar sebagai pertidaksamaan irasional. Hal ini dikarenakan variabel yang akan ditentukan penyelesaiannya terdapat dalam tanda akar. Seperti pertidaksamaan sebelumnya, dalam irasional juga memiliki bentuk umum, metode penyelesaian, dan kesimpulannya. Nah, bentuk umum pertidaksamaan irasional juga ada 4. Yang pertama yaitu akar Fx lebih dari Gx, maka akar Fx lebih dari akar Gx. Dan yang kedua adalah akar Fx kurang dari Gx, maka akar Fx kurang dari akar Gx. Yang selanjutnya yaitu akar Fx kurang dari sama dengan Gx, maka akar Fx kurang dari sama dengan akar Gx. Yang terakhir bentuk umumnya yaitu akar Fx lebih dari sama dengan Gx, maka akar Fx lebih dari sama dengan akar Gx. Dengan syarat Fx dan Gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, metode penyelesaiannya bagaimana? Pertidaksamaan irasional ini memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan dalam bentuk umum. Dan yang kedua, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, yaitu menentukan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar harus selalu lebih atau sama dengan 0. Mohon maaf, ini ada salah penulisan, harusnya di sini Fx lebih dari sama dengan 0 dan Gx lebih dari 0. Yang keempat yaitu himpunan penyelesaian merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Nah, maka kesimpulannya kita dapat menyelesaikan soal dengan cara seperti yang ada pada metode penyelesaian, dan kita juga harus memakai syarat akar hanya dipakai jika angka tersebut terdapat di dalam akar. Syaratnya adalah akar X lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir yaitu pertidaksamaan harga mutlak. Pertidaksamaan
harga mutlak ini adalah pertidaksamaan pecahan yang variabelnya mengandung atau dalam tanda nilai mutlak. Nilai mutlaknya berupa fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan min x untuk nilai x lebih dari kurang dari 0 dan x untuk nilai x lebih dari sama dengan 0. Mohon maaf, ini ada tipologi di sini. Dengan x adalah anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan harga mutlak. Bentuk umum, metode penyelesaian, dan kesimpulannya. Nah, bentuk umum pertidaksamaan harga mutlak juga ada 4. Yang pertama yaitu nilai mutlak harga mutlak fx kurang dari a. Yang kedua adalah harga mutlak fx lebih dari a. Yang ketiga harga mutlak fx lebih dari sama dengan a. Dan yang keempat yaitu nilai mutlak fx kurang dari sama dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak sendiri, kita bisa menggunakan sifat-sifat harga mutlak seperti berikut untuk metode penyelesaiannya. Untuk X adalah anggota bilangan real dan A lebih dari sama 0 berlaku. Yang pertama yaitu harga mutlak X kurang dari A akan ekuivalen dengan min A kurang dari X kurang dari A. Yang kedua yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ekuivalen dengan A dengan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga yaitu nilai mutlak X lebih dari A ekuivalen dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Yang keempat yaitu nilai mutlak X lebih dari sama dengan A ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Yang kelima yaitu nilai mutlak X akar X kuadrat ekuivalen dengan nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam yaitu nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx ekuivalen dengan F kuadrat X kurang dari G kuadrat X. Yang terakhir yaitu nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx akan ekuivalen dengan F kuadrat X lebih dari G kuadrat X. Maka kesimpulannya, kita dapat menyelesaikan soal pertidaksamaan harga nilai mutlak ini dengan cara menggunakan beberapa sifat mutlak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga materinya dapat dimengerti dan disampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.